sebutan ini lagi sering terdengar di media sosial untuk anak-anak muda yang beradu gaya dan berlenggak-lenggok bak model di kawasan Duku Atas, Jakarta. Mereka ini berasal dari Citayam, Bojonggede, Depok, Bekasi, dan lainnya. Banyak dari mereka yang juga berkreasi loh di sini. Nah, gue mau nanya, gimana menurut lo tentang tren fashion ini? Yang kemarin baru ini ya? Oh, oke. Kalau menurut saya sih aman-aman aja sih selama itu kayak menjaga kayak kebersihan, terus ya ketertiban gitu, dan itu kan lokal kan, maksudnya Citayam itu kan lokal, jadi siapa tahu kayak bisa kayak mengangkat nama Citayam gitu juga kan gitu. Brand-brand lokal juga mungkin gitu. Sebenarnya tren ini menurutku sih bagus ya. Jadi tuh anak-anak pada jadi lebih kreatif, apalagi masalah fashion. Maksudnya ini tuh lebih cenderung ke arah anak-anak remaja ya sekarang. Gimana anak-anak remaja sekarang kan biasanya cuma main HP, nge-scroll TikTok, IG, tapi sekarang tuh mulai berkreasi gimana sih cara membuat suatu konten gitu. Dan menurutku itu sih tren yang bagus ya gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu tertarik gitu ya. Cuma lagi booming aja ya di Instagram, di YouTube, di TikTok gitu. Ya karena memang tiap hari lewat kantor aku di sini, jadi ya ngeliat aja rame-rame itu ada apa, ternyata bener gitu. Fashion Week gitu ya, yang notabene anak-anak dari Citayam, Bogor gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa gitu ya, selama mereka tertib, selama mereka sebatas untuk main dan kolaborasi tentunya. Cuma mungkin agak sedikit mengganggunya ketika memang suaranya terlalu bising atau sampahnya di mana-mana, itu sih. Ya bagus ya, anak-anak muda lebih kreatif melakukan hal-hal positif di sini gitu, daripada biasanya tawuran atau melakukan hal-hal negatif. Dengan adanya Fashion Citayam Week bisa menggali potensi mereka. Kira-kira di sini berpotensi nggak sih untuk mencari bibit-bibit model? Nggak tahu. Harusnya bisa sih. Kalau aku lihat sih ya, kan aku cuma lihat biasa di TikTok sih ya. Secara langsung sih ini baru pertama kali. Menurutku sih keren-keren banget, malah kayak wow. Tapi yang aku sedih sih banyak kan cowok ya, yang ceweknya kurang sih. Cowok-cowoknya keren-keren banget sih. Pada ya berani tampil beda. Bisa jadi ya, mereka kreatif, jadi mereka dengan gaya mereka sendiri bisa siapa tahu bisa ada bibit-bibit baru untuk menjadi ya kalau bisa jadi model internasional ya. Potensi sih. Cukup berpotensi karena bagus sih di sini kan alam terbuka, hijau-hijau gitu. Mungkin ini juga menunjukkan kalau anak-anak muda tuh sebenarnya butuh banyak tempat kayak gini gitu untuk nongkrong, untuk ya nongkrong asik gitu, tempat yang hijau-hijau. Menurut lo, apakah mereka ini mengganggu? Enggak juga sih kalau untuk saya ya gitu. Kalau sejauh yang aku lihat sih, ini kan di jalan kecil ya, nggak ganggu sih. Tapi yang ganggunya itu biasanya tuh aku ngeliatnya banyak yang buang sampah sembarangan. Tapi kan sekarang udah ada ini ya, kalau misalnya buang sampah sembarangan disuruh nyapu, itu mesti ya lebih baik lah udah ada penjagaannya gitu. Selama mereka tahu batasan sih harusnya sih tertib-tertib aja ya, masih oke-oke aja kayak gitu. Ya pokoknya menjaga kebersihan aja sih. Tapi kalau aku lihat sih di sini orangnya kurang menjaga ketertiban ya. Jadi kayak boleh sih kumpul rame-rame, tapi kan walaupun sekarang udah dibolehin sama Pak Jokowi nggak pakai masker di ruang terbuka, tapi alangkah baiknya kalau lagi berkerumun itu maskernya dipakai gitu. Terus dan juga sampah juga iya menjaga kebersihan, karena kita kan tiap hari lewat sini ya pulang ya, suka nggak enak aja gitu ngelihatnya, ngeres banget ngelihatnya.
beda banget jadi kotor. Yang biasanya Sudirman tuh bersih, adem ayem jadi kayak kotor gitu loh. Iya, nggak nyaman jadinya. Karena gini ya, aku juga kan pengamat sosial gitu, jadi lebih banyak ya udah kita punya segmentasi market, di mana ada market di situ ada terjadi transaksi dan ada uang yang bakal terus terus berputar gitu. Dan ini salah satunya gitu, ketika ada keramaian tentu banyak perputaran uang di sini dan ya it's okay sih, nggak masalah, dan aku setuju sama, maksudnya aku support mereka asalkan mereka juga berperilaku positif gitu. Nah, setelah kemarin fashion show, banyak dari mereka yang pada tidur di jembatan deket Duku Atas. Apa nih tanggapan lo? Kayaknya itu sih yang perlu diperbaiki, harus ada penjagaan mungkin dari pihak keamanan. Jadi mungkin anak-anak itu setidaknya dikasih batas jam berapa acaranya harus selesai gitu. Jadi nggak jadi nggak jadi jadi gimana ya, kayak kumuh kan kalau misalnya tinggal itu, atau enggak mungkin ya sih itu paling jam aja ya, jamnya. Kelihatannya jadi kesannya kumuh ya kalau mereka tidur di jalan-jalan. Ya kalau bisa penyelenggara Fashion Week itu ya memberikan akomodasi untuk mereka. Ya itu ya yang di jembatan kayu. Kita juga lewat situ kalau kerja. Ya tahu waktu aja sih. Itu ganggu banget sih menurut aku, jadi kumuh. Nongkrong nggak apa-apa, tapi tahu waktu juga, tahu batasan. Gitu. Tapi dia tidur bukan nongkrong. Iya, maksudnya kan itu kan karena nggak bisa pulang kan, jadi harusnya kalau mereka naik umum harusnya tahu waktu, oh ini udah waktunya pulang gitu, jangan sampai kebablasan akhirnya tidur di jalan. Iya, dan tidur di jalan juga itu kan ganggu banget ya, ganggu keestetikan. Pengguna jalan juga nanti jadinya kayak ngeliat ada orang. Iya. Dan kasihan juga orang tuanya nyariin. Kalau kemarin lihat tuh dia tidurnya tuh depan tangga gitu loh, jadi ada tangga sama turunan yang lurus gitu kan, dia di depan situ tidurnya, jadi ngalangin orang jalan gitu. Nah itu aku nggak suka tuh gitu. Gembel gitu ya jadi jatuhnya ya. No sih, harusnya Satpol PP bisa bergerak dan pemerintah juga tegas lah ngasih peraturan bahwa ya mereka sebatas main, nggak mengkumuhi daerah tertentu, karena jadinya bakal potensi untuk lingkungan itu tercemar dengan ya hal-hal negatif gitu. Karena kan banyak hal negatif kan dari kegiatan malam. Adu gaya dan percaya diri mereka memang patut diacungi jempol. Namun tetap menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bersama ya.